Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, tidak banyak yang dikisahkan oleh Al-Quran tentang Nabi Yunus seperti yang telah dikisahkan tentang Nabi Musa, Yusuf, dan lain-lain. Sepanjang yang dapat dicatat dan diceritakan oleh para sejarawan dan ahli tafsir ialah bahwa ia bernama Yunus bin Matta. Ia diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk sebuah tempat bernama Ninawa. Ninawa adalah suatu tempat di negeri Mosul, Irak. Nabi Yunus alaihissalam merupakan orang asing yang datang di tengah-tengah penduduk Ninawa itu. Ia menemui mereka yang tengah berada dalam kegelapan, kebodohan dan kekafiran, kemaksiatan. Mereka menyembah berhala dan menyekutukan Allah. Nabi Yunus alaihissalam membawa ajaran tauhid dan iman. Ia mengajak mereka agar menyembah kepada Allah yang telah menciptakan mereka dan menciptakan alam semesta, meninggalkan persembahan mereka kepada berhala-berhala. Ia memperingatkan bahwa sebagai manusia dan makhluk Allah yang utama, yang memperoleh kelebihan di atas makhluk-makhluk lain, tidak sepatutnya menyembah batu-batu mati yang mereka pertuhankan. Ia mengajak mereka berpikir memperhatikan ciptaan Allah untuk menyadarkan mereka bahwa Tuhan pencipta itulah yang patut disembah dan bukan benda-benda. Ajaran-ajaran Nabi Yunus itu bagi para penduduk Ninawa merupakan hal yang baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka tidak dapat menerimanya untuk menggantikan ajaran dan kepercayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Apalagi pembawa agama baru itu adalah seorang asing yang tidak sebangsa dengan mereka. Mereka berkata kepada Nabi Yunus, "Apakah arti kata-kata tentang ocehanmu itu? Dan kedustaan apakah yang kau sodorkan kepada kami tentang ajaran barumu itu? Inilah Tuhan-Tuhan kami yang sejati, yang kami sembah dan disembah oleh nenek moyang kami sejak dahulu. Apakah yang membenarkan kami meninggalkan agama kami yang diwariskan oleh nenek moyang kami dan menggantinya dengan agama barumu? Engkau adalah seorang yang datang hendak merusak adat istiadat kami dan mengubah agama kami. Apakah kelebihanmu atas kami yang memberimu alasan untuk menggurui dan mengajar kami? Percayalah bahwa engkau tidak akan mendapat pengikut di antara kami dan ajaranmu tidak akan mendapat tempat di hati rakyat Ninawa yang sangat teguh mempertahankan tradisi dan adat istiadat orang-orang tua kami." Kemudian Nabi Yunus berkata, "Aku hanya mengajak kamu agar beriman dan bertauhid menurut agama yang kubawa sebagai amanah Tuhan. Aku hanya seorang pesuruh yang ditugaskan oleh Allah untuk mengangkat kamu dari lembah kesesatan dan kegelapan, menuntun kamu ke jalan yang benar dan lurus, menyampaikan kepadamu agama yang suci bersih dari benih-benih kufur dan syirik yang merendahkan martabat manusia. Aku tidak dapat memaksa kamu mengikutiku dan melaksanakan ajaran-ajaranku. Aku hanya ingatkan kepadamu bahwa bila kamu tetap membangkang dan tidak menghiraukan ajakanku, tetap menolak agama Allah yang aku bawa, niscaya Allah kelak akan menunjukkan kepadamu tanda-tanda kebenaran risalahku. Dia akan menurunkan azabnya. Allah akan menurunkan siksanya kepada kamu sebagaimana yang telah dialami oleh kaum Nabi Nuh, Ad dan Tsamud sebelum kamu." Mereka menjawab peringatan Nabi Yunus dengan tantangan seraya mengatakan, "Kami tetap menolak ajakanmu dan tidak akan tunduk kepada perintahmu dan mengikuti kemauanmu. Sekali-kali kami tidak takut akan segala ancamanmu. Cobalah datangkan apa yang kau ancamkan itu kepada kami, jika engkau memang benar-benar dalam katamu dan tidak mendustai kami." Nabi Yunus tidak tahan tinggal lebih lama di tengah-tengah kaum Ninawa yang keras kepala dan buta tuli menghadapi ajaran dan dakwahnya. Beliau meninggalkan Ninawa dengan rasa jengkel dan marah seraya memohon kepada Allah untuk menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang membangkang dan berkeras kepala itu. Sepeninggal Nabi Yunus, penduduk Ninawa mulai melihat tanda-tanda yang mencemaskan. Mereka melihat ancaman Nabi Yunus kepada mereka akan menjadi kenyataan.
Mereka melihat keadaan udara di sekeliling Ninawa makin gelap. Awan gelap gulita menyelimuti mereka di atas langit Ninawa. Gelap, gelap dan semakin gelap, semakin mencekam. Binatang-binatang piaraan mereka tampak tidak tenang dan gelisah. Wajah-wajah mereka tanpa disadari menjadi pucat tak berdarah. Angin dari segala penjuru bertiup dengan kencang membawa suara gemuruh yang menakutkan. Dalam keadaan panik dan ketakutan itu, sadarlah mereka bahwa Yunus tidak berdusta dalam kata-katanya. Bahwa apa yang diancamkan kepada mereka bukanlah ancaman kosong. Segeralah mereka menyatakan tobat dan mohon ampun atas segala perbuatan mereka. Menyatakan beriman dan percaya kepada dakwah Nabi Yunus, serta menyesal atas perlakuan dan sikap kasar mereka yang menjadikan beliau marah dan meninggalkan daerah mereka tanpa pamit. Untuk menebus dosa, mereka kemudian keluar dari kota, beramai-ramai pergi ke bukit-bukit dan padang pasir, seraya menangis memohon ampun dan rahmat Tuhan Allah agar dihindarkan dari bencana dan siksaannya. Allah Maha mengetahui bahwa hamba-hambanya itu jujur dalam tobat dan sesalnya. Mereka memang benar-benar sudah kembali beriman dan memohon agar dihindarkan dari siksanya. Allah berkenan menurunkan rahmatnya dan mengaruniakan magfirahnya. Udara gelap yang meliputi Ninawa kini menjadi terang. Wajah-wajah yang pucat kembali memerah dan berseri-seri. Binatang-binatang yang gelisah menjadi tenang dan kembali berkumpul dengan induknya masing-masing. Orang-orang itu kembali ke kota, ke rumah masing-masing dengan penuh rasa gembira dan syukur kepada Allah yang berkenan menerima doa mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu kashafna anhum adzabal hizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Dalam hati masing-masing merasa senang dan tenang, terhindar dari malapetaka yang nyaris melanda mereka. Di manakah gerangan Nabi Yunus alaihissalam sekarang berada? Alangkah bahagianya kami andaikan ia masih berada di tengah-tengah kami, menuntun dan mengajari kami hal-hal yang membawa kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Ia adalah benar-benar Rasul dan Nabi Allah yang telah kami sia-siakan. Semoga Allah mengampuni dosa kami. Begitulah Nabi Yunus di Ninawa. Di Indonesia kini, seperti juga Ninawa, sedang diancam musibah virus corona. Ancaman itu sampai saat ini masih belum sirna, sekalipun belum menelan korban semua jiwa orang Indonesia. Tetapi dampak dari ancaman ini sangat terasa. Andai dengan virus corona, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ingin menyadarkan kita agar kita introspeksi dan bermuhasabah atas kelemahan iman kita dan kelalaian perilaku kita yang semakin menumpuk dosa dan berbuat maksiat. Dan nanti pada saatnya virus corona ini sirna, maka pertanyaannya adalah, apakah setelah virus corona ini sirna, kita akan seperti kaum Nabi Yunus di Ninawa, bersyukur kepada Allah dengan mengubah diri menjadi orang-orang yang lebih baik, melakukan aktivitas yang mencerminkan ketaatan yang meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah setelah virus corona ini sirna, kita orang Indonesia akan seperti kaum Nabi Yunus di Ninawa, sehingga masjid yang asalnya kosong, yang sebelumnya kosong, akan menjadi makmur karena diisi oleh orang-orang yang salat berjamaah? Apakah setelah virus corona ini sirna,
kita orang Indonesia akan seperti kaum Nabi Yunus di Ninawa, sehingga tempat-tempat maksiat berubah menjadi tempat ibadat. Apakah setelah virus corona ini sirna, kita orang Indonesia akan seperti kaum Nabi Yunus di Ninawa, sehingga tempat-tempat maksiat dan para pendosa akan meneteskan air mata, meratapi dirinya, kemudian menghadap Allah Sang Pencipta, menginsapi semua dosa-dosanya? Apakah setelah virus corona ini sirna, orang Indonesia akan seperti kaum Nabi Yunus di Ninawa, sehingga para koruptor akan berubah menjadi orang-orang yang soleh dan mau menghentikan perilaku buruknya untuk berpihak tidak kepada dunia semata, tetapi akan merindukan akhirat sebagai tempat yang mulia? Apakah setelah virus corona ini sirna, orang Indonesia akan seperti kaum Nabi Yunus di Ninawa, sehingga para pejabat yang keparat akan berubah menjadi pribadi-pribadi yang bijak, adil, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat? Atau malah sebaliknya, apakah setelah virus corona ini sirna, di Indonesia masjid akan tetap kosong, tempat maksiat akan tetap ramai dikunjungi orang, para pendosa akan tetap asyik masuk tenggelam dalam genangan dosa, para pejabat keparat akan tetap keparat menghisap darah rakyat? Saya tidak tahu. Hari ini virus corona masih ada, entah sampai kapan. Saya tidak tahu. Saya atau Anda juga tidak tahu apakah kita akan menyaksikan Indonesia pasca virus corona ini sirna. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dolim. Ampuni ya Allah sebesar apapun dosa kami. Bersihkan ya Allah sekotor apapun kemaksiatan kami. Muliakan kami ya Allah sehina apapun kondisi kami hari ini. Indahkan kehidupan kami di akhirat kelak ya Allah, serendah apapun keadaan kami di dunia ini. Ya Allah, dekap kami dengan kasih sayang-Mu. Cintai kami ya Allah, peluk kami dengan rahman rahim-Mu ya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.